online. Yuk, jalan yuk. Jangan kemana-mana ya, tunggu di situ ya. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Yuk kita mau siapkan hati kita mau pujikan Bapakku Datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hari ini. Kita balik berdiri, Kak Sa tunggu. Yuk. Oke, kalau sudah berdiri semua, mari kita pujikan Happy ya.
masih berdiri semua kan? Yuk kita mau memuji Tuhan sambil menggerakkan badan kita, oke? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah, oh indah, kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk, kita siapkan hati kita siapkan telinga kita, dan kita mau pujikan firman Tuhan didengar. Ingin bertumbuh subur berdua.
Shalom adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menaikkan nyanyian, pujian, menyenangkan hati Tuhan. Sekarang saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Kak Daniel mau ajak adik-adik untuk nyiapin Alkitabnya. Ambil Alkitabnya adik-adik, semuanya sudah. Kalau sudah, kita mau buka telinga kita, dan yang paling penting kita mau menyiapkan hati kita. Sudah. Sekarang kita mau berdoa dan memohon Roh Kudus untuk menuntun kita mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan begitu baik dan begitu setia kepada kami. Bapa, kami sudah menaikkan nyanyian pujian, biarlah menyenangkan hatinya Tuhan. Dan sebentar kami akan duduk dengan diam, dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Rindu Tuhan berbicara kepada kami, mengajar kami semua agar kami semakin hari semakin seturut seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Dan adik-adik, firman Tuhan hari ini bertemakan untuk membantu orang tua, hormat kepada orang tua. Kita akan melihat apa yang Tuhan bilang, kita akan membaca di Alkitab apa yang menjadi firman Tuhan tentang bagaimana sikap kita untuk hormat kepada kedua orang tua kita. Nah, kita mau buka Alkitab kita yuk. Semuanya buka Alkitab kita. Alkitab masing-masing adik-adik yang sudah disiapkan tadi, kita buka di Amsal. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-25. Amsal 17 ayat yang ke-25. Sudah ketemu semua? Kak Daniel tunggu. Sudah? Kita akan baca, adik-adik juga baca di rumah ya, perhatikan Amsal 17 ayat yang ke-25. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Kak Daniel ulang sekali lagi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Nah, adik-adik, tentunya Kak Daniel percaya kita semua adik-adik tidak ada yang mau melihat orang tua kita bersedih, bukan? Tentunya kita tidak ingin melihat papa kita, mama kita marah, sedih karena melihat kita. Tentunya kita nggak mau itu. Kalau kita melihat papa kita sudah mulai marah, ketika kita melihat mama kita mulai marah, kita harus sedih adik-adik, kita harus merenung, adik-adik harus berpikir, coba habis ngapain tadi? Tadi melakukan apa yang membuat hati orang tua kita menjadi berduka, yang membuat hati papa dan mama mungkin bersedih melihat tingkah laku adik-adik. Nah, kita nggak mau adik-adik, Om Daniel percaya, Daniel percaya kita nggak mau melihat orang tua kita bersedih karena sikap dan tingkah laku kita. Seperti yang disampaikan firman Tuhan tadi, bahwa anak yang bebal itu menyakiti hati ayahnya. Anak yang bebal itu memedihkan, membuat sedih hati ibunya. Sekali lagi Kak Daniel percaya kita nggak mau seperti itu. Tentunya banyak hal yang bisa membuat hati orang tua kita, papa mama kita menjadi bersedih karena hal-hal yang membuat orang tua kita tidak berkenan, yang membuat hati orang tua kita harus bersedih hati ketika melihat adik-adik melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya, membuat orang tua kita akhirnya harus bertanya, kenapa adik-adik harus menjadi seperti itu, ya? Nah, kita juga akan buka satu ayat lagi di Alkitab yang menjadi pegangan kita. Satu ayat lagi di Ulangan pasal yang kelima, Ulangan pasal yang kelima, ayat yang Ulangan pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Buka Alkitab kita, Ulangan pasal 5 ayat 16. Dituliskan di sana, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu.
Firman Tuhan katakan dengan jelas, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadamu. Jadi jelas adik-adik perintah Tuhan. Tuhan menginginkan kita semua, termasuk Kak Daniel juga. Tuhan menginginkan kita semua, adik-adik juga di dalamnya, untuk taat dan hormat kepada orang tua. Betul sekali, kepada orang tua. Sehingga jangan sampai justru malah kita membuat hati orang tua kita bersedih. Seperti yang dikatakan di Amsal tadi, jangan sampai justru kita membuat hati orang tua kita, adik-adik, membuat hati papa mama harus bersedih. Nah, lalu bagaimana caranya kita menghormati orang tua? Itu yang menjadi pertanyaan adik-adik. Bagaimana caranya adik-adik menghormati orang tua? Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengasihi dengan sungguh-sungguh. Adik-adik coba kapan terakhir kali adik-adik bilang sama papa mama, "Papa, aku sayang sama papa. Mah, aku sayang sekali sama mama." Sehingga orang tua adik-adik, papa mama adik-adik boleh bergembira. Karena adik-adik tiba-tiba datang dan berkata, adik-adik sayang kepada papa, sayang kepada mama, sayang kepada orang tua. Ya, yang pertama mengasihi dengan sungguh-sungguh. Apa jadinya adik-adik kalau tidak ada orang tua adik-adik yang senantiasa membesarkan, mengasihi, memelihara, memberi segala sesuatu yang adik-adik butuhkan? Coba sekarang adik-adik ingat ketika adik-adik mau sekolah, siapa yang membelikan buku, alat tulis dan segala sesuatunya? Bukankah orang tua kita? Ketika adik-adik harus ada kegiatan apapun di sekolah, walaupun saat ini adik-adik mungkin sekolahnya online ya, tapi yang memberikan handphone untuk bisa adik-adik sekolah online, yang memberi pulsa untuk adik bisa sekolah online, itu kan orang tua kita. Sehingga sudah sepantasnya adik-adik harus mengasihi orang tua, harus hormat dan taat kepada orang tua. Yang pertama mengasihi dengan sungguh-sungguh. Yang kedua apa? Jangan sampai melukai hati orang tua. Dengan cara apa? Tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tidak melakukan hal-hal yang membuat hati orang tua kita sedih. Contohnya berbohong kepada orang tua. Contohnya berkata-kata yang kasar kepada orang tua. Mungkin adik-adik, siapa yang di sini mungkin pernah nggak sengaja bentak papa mama dengan bilang enggak pak, enggak mah, ya hati orang tua kita bisa sedih ketika kita tidak sengaja membentak orang tua. Semoga di sini tidak ada yang seperti itu ya. Kak Daniel sangat berharap adik-adik tidak ada yang membentak orang tua di sini. Anak-anak Tuhan semua harus manis kepada orang tua, harus mengasihi. Yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang melukai hati papa dan mama. Bohong, berkata-kata yang keras tadi seperti yang Kak Daniel sampaikan, ya. Lalu bermalas-malasan tidak mau membantu orang tua, itu juga tidak baik. Sehingga hal ketiga yang kita bisa lakukan untuk menghormati orang tua apa? Kita melakukan hal-hal yang bisa membantu orang tua, hal-hal yang membuat hati orang tua kita bersuka cita. Contohnya apa? Hari ini kan adik-adik lebih banyak di rumah, ya kan, tidak sekolah di sekolah seperti biasanya, tapi di rumah. Nah, pakai waktunya adik-adik untuk membantu tugas-tugas di rumah. Misalnya apa? Mah, aku bantu nyapu ya. Mah, aku bantu ngepel ya. Mah, aku yang cuci piring ya. Dan segala sesuatu yang adik-adik bisa kerjakan. Coba diingat-ingat adik-adik bisa lakuin apa. Yang ada yang sederhana di rumah, merapikan tempat tidurmu sendiri, merapikan kursi yang ada di depan TV-mu, menaruh remote TV di tempat yang semestinya. Jangan sampai berantakan, buku-buku jangan sampai berserakan. Bantu mamamu untuk merapikan rumah, bantu papa untuk tidak membuat keributan di rumah, ada teriak-teriak dan segala macamnya. Jadilah anak yang manis, anak yang baik, anak yang menghormati orang tua. Ya, jadi hal yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk hormat kepada orang tua apa? Membantu orang tua, menyukakan hati orang tua. Nah, adik-adik, tentunya adik-adik bisa melakukan itu kan? Coba ingat-ingat. Hal sederhana apa yang adik-adik mau lakukan dan bisa lakukan di rumah sekarang? Yang sederhana saja. Tidak perlu yang mulu-mulu adik-adik ya. Yang sederhana, yang membuat hati papa mama bersuka cita karena melihat adik-adik mau melakukan hal itu.
Nah, kalau kita mau sungguh-sungguh menyukakan hati orang tua, kita mau sungguh-sungguh menyenangkan hati orang tua, adik-adik harus bersuka cita melakukan hal-hal itu. Jangan dengan bersedih hati, jangan dengan berat hati, jangan dengan sambil mengeluh, tapi lakukanlah hal-hal yang membantu orang tua dengan bersuka cita. Dengan demikian, adik-adik akan menyenangkan hati orang tua. Kalau hati orang tua bersuka cita karena adik-adik membantu, adik-adik menyenangkan hati orang tua, tentunya Allah Bapa kita di surga, Tuhan Yesus Kristus akan sangat senang sekali melihat adik-adik bersuka cita membantu meringankan tugas orang tua. Nah, jadi adik-adik akan dengarkan ya tugas yang akan diberikan oleh kakak-kakak setelah minggu nanti. Kali ini akan sedikit berbeda karena akan berkaitan dengan firman Tuhan, mau melatih adik-adik supaya taat dan mau melakukan firman Tuhan. Tidak hanya sekedar mendengar, tapi kita menjadi orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Semuanya siap? Ya, nanti kita akan dengar bersama-sama tugas dari kakak-kakak di sekolah ini. Oke, nah demikian firman Tuhan yang Kak Deno sampaikan. Adik-adik ingat baik-baik, jangan pernah mendukakan hati papa mamamu, jangan pernah membuat hati papa mama kita sedih. Tapi mari kita menghormati orang tua dengan cara apa? Mengasihi, jangan melakukan hal-hal yang membuat sedih hati, dan membantu orang tua dalam segala kegiatan di rumah sehingga orang tua kita bersuka cita. Ya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan dan Tuhan bagikan. Dan biarlah firman Tuhan yang dibagikan boleh masuk dalam hati kami, menjadi rema dalam hati kami, khususnya di hati adik-adik, untuk terus mengingatkan bahwa menjadi anak-anak Tuhan harus mau dan harus taat kepada orang tua dengan cara mengasihi dengan sungguh-sungguh, tidak membuat hati orang tua bersedih, dan membantu meringankan tugas orang tua sehingga orang tua kita bersuka cita, dan di atas semuanya nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dipermuliakan karena melihat kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman Tuhan terus tertanam dalam hati adik-adik, berbuah lebat dan menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang waktunya kita akan melihat video yang adik-adik kirimkan. Yuk, kita lihat yuk. Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dadah. Halo anak-anak, senang bertemu. Tapi kabarnya baik, sangat baik, luar biasa. Puji Tuhan, Yesus mau menghafal Alkitab. 1 Timotius ayat 4 ayat 8. Tiap badani tas bunganya, tapi tidaklah jauh berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dadah teman-teman, dadah guys, dadah anak-anak. Teman, namaku Sita. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji
baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, itu kali ini tugas adik-adik berbeda dari minggu yang kemarin. Apa Kak tugasnya? Nah, tugasnya minggu ini adik-adik membantu pekerjaan orang tua. Contohnya apa ya, Kak? Seperti merapikan tempat tidur, membantu orang tua seperti menyapu atau mencuci piring. Nah, videonya boleh adik-adik kirim di nomor di bawah ini. Ya. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Kita akan kembali pada sekolah minggu online pada hari Minggu. Semoga adik-adik tetap sehat dan selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah.